Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrana Kasa dengan NIM A3212027 kelas A angkatan 2022. Di sini saya membahas pada mata kuliah sistem pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu bagaimana keuangan daerah dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan ekonomi lokal, sementara yang kita ketahui keuangan daerah biasanya diambil alih oleh pemerintah pusat seperti pertambangan dan sebagainya. Nah, yaitu dapat dioptimalkan melalui intensifikasi pajak daerah, efisiensi belanja APBD, dan pembangunan sektor produktif lokal seperti UMKM. Selain itu, digitalisasi dan transaksi keuangan daerah juga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi anggaran yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Yang kedua, apa dampak positif adanya kerjasama antar pemerintah daerah terhadap pembangunan daerah? Dampak positif yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, mempromosikan pembangunan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas layanan publik. Dengan demikian, kerjasama pemerintah daerah dapat berbagai seperti pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk mengatasi masalah bersama dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Nah, yang ketiga, tata kelola seperti apa dan bagaimana caranya atau yang menjamin tata kelola dengan baik yang bisa meningkatkan kepercayaan serta efektivitas pemerintah desa, yaitu pemerintah desa yang menerapkan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan efisiensi. Nah, dapat meningkatkan itu melalui kepercayaan masyarakat atau warga. Nah, langkah-langkah seperti apa? Seperti pelaporan keuangan yang terbuka, musyawarah desa, dan penggunaan teknologi informasi sebagai administratif desa dapat memperkuat efektivitas penggunaan publik dan mendorong perkembangan yang berkelanjutan. Terus yang keempat, dalam kerjasama pemerintah daerah, apabila terjadi perselisihan, yang paling efektif diterapkan dalam perjanjian kerjasama daerah tersebut agar tidak menghambat pembangunan bersama. Jawaban itu, mekanisme penyelesaian perselisihan yang paling efektif dalam perjanjian kerjasama yaitu melalui prosedur penyelesaian sengketa yang jelas seperti mediasi, arbitrase, atau negosiasi. Dengan demikian, perselisihan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien tanpa menghambat pembangunan bersama. Yang kelima, apa perbedaan antara desa dan kelurahan terkait pengelolaan daerah dalam hal pembangunan? Nah, kalau kepala desa sendiri itu dipilih oleh masyarakat, kalau lurah itu di pegawai negeri sipil yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota dengan kewenangan yang terbatas dan pengelolaan lebih terpusat. Kalau kepala desa desa memiliki otonomi dalam pengelolaan wilayahnya, termasuk hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakatnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.